Hai teman-teman, selamat datang di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Seperti biasanya, kita akan terus membicarakan tentang usaha mikro, usaha kecil, pertokoan, warung, kelontong, sembako, atau apapun. Nah, kali ini teman-teman kita mau bicara tentang POM mini, atau kalau di tulisan tempat usahanya itu biasanya ditulis juga Pertamini. Ya, plesetan dari Pertamina, cuman kecil, jadinya Pertamini gitu ya, alias bensin eceran yang menggunakan dispenser atau ya mirip-mirip dengan SPBU ya teman-teman, tapi dalam versi yang kecil. Nah, belakangan ini, beberapa tahun belakangan, jumlahnya semakin banyak teman-teman. Di daerah saya sendiri, di kota saya ini juga jumlahnya sangat banyak, dan juga pertumbuhannya terlihat cukup pesat gitu ya, cukup banyak pertambahan POM mini ini. Nah, kita akan melihat teman-teman, sama-sama menganalisa apa saja keuntungannya membuka usaha POM mini, kemudian juga apa risikonya, karena di balik setiap usaha pasti mengandung sebuah risiko ya, tidak ada hanya untung saja, tidak ada, pasti ada risikonya. Kemudian setiap risiko juga saya kira ada solusinya, atau minimal ya alternatif solusi. Kalau misal tidak bisa memberi solusi secara pasti atau secara total, paling tidak ada alternatif yang bisa diambil ketika ada risiko yang harus dihadapi teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal SPBU mini atau POM mini atau Pertamini, ini kita lihat kalau beberapa tahun lalu kan jual bensin masih pakai botol ya. Sekarang masih ada juga, di dekat rumah saya ada yang jualan pakai botol, tapi melihat cara operasionalnya cukup ribet ya, harus mengisi ke dalam botol satu persatu penjualnya. Kemudian ketika menjuali juga hanya bisa membeli per botol pembelinya. Sedangkan kalau di Pertamini atau di POM mini ini, kita bisa kayak di SPBU gitu ya, beli 20.000, 15.000 itu bisa tinggal pencet saja. Ya 100% samalah fungsinya. Nah, yang berbeda adalah nanti yang pertama harganya ya, karena POM mini ini sebenarnya bensin eceran, hanya menggunakan fasilitas yang mirip dengan SPBU, yaitu dengan dispenser. Jadi tinggal ketik angka yang mau dibeli, kemudian dituangkan melalui nozzle seperti di SPBU persis. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau melihat praktisnya, memang untuk penjual lebih praktis pakai POM mini ya, pakai dispenser. Kemudian untuk pembelinya juga iya, tinggal parkir aja di depan mesinnya, kemudian bilang mau beli berapa, karena kebiasaan masyarakat kita yaitu bukan beli seliter, 2 liter, tapi belinya 10.000, 15.000, 20.000 dan seterusnya. Nah, jadi untuk dispenser ini, untuk POM ini dalam hal kepraktisan menang ya teman-teman ya, baik untuk penjual maupun untuk pembelinya. Nah, kemudian kalau kita analisa juga, saya sudah membuat beberapa catatan di sini. Itu BBM ya, terutama itu kan kebutuhan setiap kita ya, otomatis untuk kendaraan bermotor kita ya, mulai dari yang bekerja apapun lah, sekarang kita minimal naik sepeda motor ya, dari setiap kalangan, apalagi ojek online itu juga ya, bahan bakar utamanya adalah BBM. Kemudian sekolah pun sekarang juga anak-anak mulai SMA sudah mulai naik kendaraan bermotor sendiri ya. Nah, setiap hari itu kan dipakai, bahkan ada yang satu keluarga punya lebih dari satu motor, itu juga hampir setiap hari dipakai, bapaknya kerja, anaknya sekolah, keluar semua. Nah, otomatis semuanya membutuhkan BBM teman-teman. Nah, kalau dianalisa dari situ, artinya pangsa pasarnya memang cukup luas ya, memang cukup luas. Kemudian apa itu kebutuhan rutin, jadi setiap kali dipakai ya bensin nanti lama-lama habis dan harus diisi lagi. Nah, di sini peluang POM ini cukup menjanjikan teman-teman untuk menambah omset dan juga laba dagangan. Karena sebagian besar yang saya temui, pengusaha POM mini ini tidak hanya berjualan bensin saja, tapi sebenarnya awalnya adalah usaha sampingan atau menambah usaha yang sebelumnya sudah ada. Misalnya kayak toko kelontong, kemudian counter HP, ada juga toko pakaian di daerah sini, yang kemudian karena di depan masih ada sisa lahan, ditambahkan satu dispenser POM mini untuk membuka usaha Pertamini atau POM mini. Nah, dari situ dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan, pemasukan tambahan.
Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini harga Pertalite di SPBU itu kan nasional ya, sama semua ya, 7.600 ya atau 7.650 gitu ya. Nah, sedangkan di POM ini dijual per liternya, kalau hitungan per liter adalah Rp9.000. Tadi saya habis ngisi juga, ada di video ya, di liputannya ada, kita bisa lihat di video ini. Nah, perhitungan laba kotornya kalau kita ambil yang Pertalite, kalau Pertamax itu dijual 10.000 per liter. Nah, kalau kita hitung Pertalite aja ya, yang paling sering kita pakai, Pertalite itu dari pom bensin resmi dari SPBU 7.650, kemudian dijualnya adalah 9.000. Artinya ada keuntungan kotor 1.350 ya, nanti masih dipotong biaya listrik karena dispensernya juga pakai listrik. Dihitung-hitung, misal mau dihitung kasar saja ya, mungkin Rp1.000 ya laba bersihnya, dipotong listrik dan sebagainya itu tadi. Nah, kalau dihitung-hitung teman-teman, per hari itu mereka kalau di tempat ramai ya itu bisa sampai 100 liter teman-teman. Atau kalau yang di tempat yang tidak terlalu sepi, biasanya rata-rata bisa 50 liter, karena sekali beli itu kan dengan nominal ya, nanti diakumulasikan, misalnya beli 10.000 otomatis keluarnya lebih dari 1 liter, kemudian 20.000 dan sebagainya. Itu kalau diakumulasikan bisa antara 50 sampai 100 liter per hari, itu lumayan juga teman-teman. Jadi kalau misal toko kelontongnya sedang sepi atau usaha utama yang lain, misalnya counter atau toko baju tadi ya, sedang sepi, pom mininya lumayan ramai, itu cukup membantu teman-teman, sangat membantu ya. Terutama teman-teman seperti tadi saya ambil video itu juga, untuk yang lokasinya cukup jauh dari SPBU, misalnya di pinggiran kota atau di pedesaan, itu peluangnya akan lebih tinggi lagi teman-teman, karena pembelinya adalah masyarakat sekitar pertama ya, kemudian masyarakat yang melewati tempat itu meskipun bukan masyarakat sekitar ya, kalau lewat tempat situ kemudian butuh beli bensin dan SPBU-nya masih jauh karena di pedesaan, ya mau tidak mau pasti mampirnya ke pom mini teman-teman daripada ke tempat bensin yang pakai botol. Kalau saya sendiri juga lebih milih beli di pom mini daripada yang literan pakai botol itu ya, karena nggak praktis ya, harus beli 1 botol gitu, misalnya uangnya 10.000 atau misalnya kurang dari 10.000 ya kan, 1 liter itu kan 9.000. Nah, kalau di pom mini kita bisa beli 5.000 karena tinggal pencet saja toh, nanti bensinnya keluar sesuai dengan angka yang tertera seperti itu. Nah, sedangkan kalau di bensin botolan kan nggak bisa kita beli 5.000 kan nggak bisa. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi risikonya, itu yang pertama adalah BBM ini kan barang yang dikontrol penuh oleh pemerintah ya, keberadaannya ya, termasuk barang yang dikontrol penuh oleh pemerintah di bawah Pertamina, BUMN. Jadi seperti LPG teman-teman, ada kalanya mengalami kelangkaan. Nah, dan ketika ada kelangkaan ini, stoknya tentu saja akan terganggu ya, pasokannya gitu. Misal di SPBU biasanya, karena kalau pom mini sebenarnya ini kan bensin eceran, maka belanjanya biasanya pakai jerigen teman-teman. Nah, kalau sedang posisi BBM itu langka, itu pembelian dengan jerigen itu dibatasi atau bahkan dilarang teman-teman. Nah, jadi itu jadi kesulitan tersendiri ya kalau misal dalam kondisi seperti itu. Kalau enggak sih enggak. Kemudian yang kedua, risikonya adalah setiap hari harus bolak-balik belanja BBM ke SPBU. Tapi itu juga tanda bagus kalau setiap hari belanja, artinya tiap hari kan habis gitu ya teman-teman ya. Ya, tapi paling tidak harus menyediakan waktu, tenaga untuk antri di SPBU. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini risiko yang sangat besar, tapi sangat mungkin juga terjadi adalah kebakaran teman-teman. Beberapa kali saya lihat di TV juga, di berita ya, kebakaran pom mini atau Pertamini itu cukup besar teman-teman, karena ya isinya dispenser itu kan satu dreamnya itu sekitar 220 liter. Nah, kalau penuh BBM ya, penuh Pertalite atau Pertamax ratusan liter seperti itu kemudian terbakar, nah ini
nggak bisa dibayangkan ya. Artinya bisa menjalar juga ke usaha utamanya karena hanya di depannya aja kan, jadi satu artinya ya tempat usahanya. Nah kemudian teman-teman, solusinya bagaimana? Kalau ada risikonya berarti ya paling tidak kita pikirkan solusinya ya. Soal kebakaran, kalau yang saya amati sih ada beberapa pengusaha pom ini yang menaruh dispensernya itu diberi jarak antara usahanya, toko kelontongnya dengan dispenser BBM-nya ini. Jadi dia taruh agak maju ke depan, bahkan dia bikin seperti SPBU betulan. Jadi kalau SPBU itu kan pintu masuk dan pintu keluar sendiri ya, jadi masuk lewat kiri nanti keluar lewat kanan. Nah pernah saya lihat ada yang membuat sampai seperti itu karena kebetulan punya lahan parkir yang luas. Nah ini cukup membantu teman-teman untuk mencegah kebakaran meluas, jadi terlokalisir gitu ya. Nah kemudian beberapa juga menyiapkan APAR. APAR itu alat pemadam api ringan yang disemprot yang tabung warna merah itu ya. Nah itu juga setidaknya harus disiapkan teman-teman untuk melokalisir api juga. Nah kemudian berikutnya adalah ya tadi itu kalau kita belanja itu harus setiap hari, artinya kita tidak boleh menimbun stok BBM terlalu banyak, karena kalau BBM disimpan terlalu banyak, kita belanja ke SPBU terlalu banyak, otomatis harus ada tempat penyimpanan tersendiri. Nah kebanyakan kalau untuk pom ini tidak punya tempat sendiri, mereka hanya punya drum yang ada di dalam mesin itu yang kapasitasnya sekitar 200 sampai 220 liter itu. Nah kalau itu sudah penuh dan masih mau stok lagi, otomatis biasanya itu ditaruh di dalam rumah atau di dalam toko teman-teman, pakai drum juga dan ditaruh di dalam toko, karena kalau di luar ya mungkin hilang kan, jadi dimasukkan dalam toko. Nah ini otomatis memasukkan bahaya ke dalam toko kan, karena BBM dimasukkan dalam toko, waduh bisa bahaya sekali ya. Nah ini maka dianjurkan untuk jangan menimbun stok gitu ya. Nah itu kemudian risiko berikutnya atau apa ya, mungkin bukan risiko tapi tantangan gitu ya, itu adalah persaingan teman-teman. Nah karena pom ini adalah usaha mandiri, artinya kita beli alatnya sendiri, kita buka sendiri, kita beli bensinnya ke SPBU sendiri, artinya setiap orang bisa melakukan itu. Artinya persaingan terbuka sangat lebar karena melihat pangsa pasar yang sangat besar, melihat semua kendaraan ya pasti butuh SPBU, butuh BBM, butuh bahan bakar. Maka misalkan saya buka di sini, kemudian sebelah buka lagi, di sebelahnya buka lagi, itu juga otomatis lambat laun akan menurunkan pendapatan karena persaingan yang terlalu dekat atau terlalu ketat. Itu juga dipertimbangkan teman-teman. Karena mengingat ya seperti di awal tadi saya ceritakan ya, di kota ini aja yang kota kecil pertumbuhan pom ininya cukup pesat. Jadi persaingannya juga cukup pesat. Nah di samping itu SPBU resmi pun ini sedang bermunculan teman-teman di kota ini. Ya di satu sisi kalau misal kita sudah buka pom ini kemudian tidak jauh dari tempat kita ada SPBU, di satu sisi mungkin memudahkan kita kalau belanja ya, kalau belanja BBM-nya jadi dekat, nggak terlalu jauh. Tapi di sisi lain ini juga membuat orang berpikir kalau ada SPBU resmi yang dekat, biasanya orang lebih memilih ke SPBU, kecuali ada hal-hal khusus seperti antrian yang panjang. Kadang di SPBU kan antriannya juga panjang. Nah ini juga bisa mempertimbangkan, ya sudah hanya mau beli paling 10.000 15.000 daripada antri terlalu panjang di SPBU, ada pom ini mungkin bisa memilih pom ini. Tetapi paling tidak memberi pengaruh yang sangat signifikan teman-teman. Belum lagi nanti yaitu tadi pom ini yang lain. Nah biasanya tetangga ikut buka, tetangga sebelahnya lagi ikut buka. Nah itu juga perlu dipertimbangkan karena persaingannya begitu bebas. Nah jadi teman-teman, kalau misal teman-teman punya cita-cita atau punya keinginan atau punya rencana untuk membuka SPBU mini, saran saya teman-teman jangan hanya pikirkan labanya saja, tetapi juga pikirkan tantangan-tantangan ke depan maupun risiko-risiko yang akan dihadapi. Kalau dianalisa secara usaha, prospeknya masih baik, saya kira masih bagus. Pertumbuhan kendaraan juga masih terus tinggi, terutama roda 2. Artinya kebutuhan BBM juga
sangat tinggi, terutama di daerah-daerah seperti pedesaan yang jauh dari SPBU. Itu akan sangat membantu bagi para pemilik kendaraan bermotor dan akan sangat menjadikan peluang yang besar bagi para pengusaha POM ini. Jadi menurut saya prospeknya masih sangat bagus, tetapi dengan pertimbangan teman-teman juga harus memikirkan risikonya, termasuk risiko keamanan seperti kebakaran. Teman-teman harus menyiapkan alat-alat pencegahan terjadinya kebakaran. Jangan sampai niat kita menambah penghasilan tetapi justru kita kehilangan lebih banyak hal karena bencana kebakaran. Kemudian yang kedua yang perlu dicermati kalau teman-teman berencana membuka POM ini adalah persaingan atau kompetisi, ya, terutama dengan tetangga. Karena ini kan bebas ya, siapa saja bisa membeli alatnya, kemudian tinggal belanja ke SPBU dan dibuka saja seperti itu. Demikian teman-teman dari saya.